Seperti ini caraku belajar dengan menggunakan prinsip belajar dengan lebih pintar, bukan lebih keras. Disclaimer, setiap individu memiliki metode belajar mereka masing-masing. Tips ini aku interpretasikan berdasarkan pengalaman belajarku sendiri. Yang pertama, bagaimana caraku untuk belajar dengan efektif? Yaitu dengan berorientasi pada task oriented daripada time oriented. Kita seringkali mengatur waktu untuk kapan kita memulai belajar atau berapa lama kita akan belajar. Sehingga timbul sebuah mindset bahwa semakin lama kita belajar, maka akan semakin cepat kita memahami suatu materi. Sebenarnya hal ini kurang efektif karena akan lebih bagus jika kita hanya berfokus pada apa yang harus kita pahami dan apa yang harus kita kerjakan saja. Jika menerapkan ini, maka akan lebih mudah untuk menyerap materi-materi yang harus kita pahami. Yang kedua, bagaimana caraku untuk mencari bahan materi? Yaitu dengan memulai belajar dengan pencarian melalui keyword, bukan dengan membaca seluruh bahan pembelajaran. Kita seringkali kesulitan dalam mencari materi-materi pembelajaran, sehingga yang kita lakukan adalah membaca seluruh halaman-halaman yang ada di buku, artikel, atau jurnal tentang materi itu tadi. Padahal akan lebih efektif apabila kita hanya mencari sebuah kata-kata kunci yang menjadi poin penting untuk mempermudah kita dalam memahami suatu materi. Contohnya, kita bisa menerapkan prinsip Pareto atau yang lebih dikenal dengan aturan 80-20. Jika kita belajar dengan prinsip 80% mengutip dan 20% membaca, yang berarti kita hanya membaca beberapa materi yang kemudian mengutip kata-kata kuncinya saja, maka akan semakin mudah memahami materi dengan waktu yang singkat pula. Yang ketiga, bagaimana caraku menyerap materi-materi dengan tepat? Yaitu dengan mencoba untuk memahami, bukan untuk mengingat. Kita seringkali mencoba untuk mengingat semua yang ada di dalam buku-buku pembelajaran. Padahal cara ini sangat menguras waktu dan hanya sedikit materi yang akan masuk ke dalam otak. Coba bayangkan, bagaimana jika kita hanya berfokus kepada garis-garis besar materinya saja? Pasti akan mempermudah kita dalam memahami materi tersebut, meskipun dengan deskripsi penalaran kita masing-masing. Ada metode yang mudah dengan kita menerapkan sebuah metode yaitu SQRRR method yang meliputi survey, question, read, recite, and review. Aku akan mengidentifikasi materi, kemudian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku jawab dan dengan membaca dan mengutip sebuah garis-garis besar materi sehingga bisa kutinjau hasil yang didapat. Dengan alur seperti ini, maka akan mempermudah aku dalam menyerap materi yang ingin aku pelajari. Dalam belajar, kita bukan dituntut untuk mengingat, tapi memahami. Dan memahami bukan berarti 100% persis dengan bahasa buku, tetapi 100% dengan bahasa atau pemahaman kita sendiri. Yang keempat, bagaimana caraku mencatat materi di buku catatan agar lebih efektif? Yaitu dengan menulis poin-poin penting, bukan menyalin seluruh materi. Baik siswa, pelajar, maupun mahasiswa tentunya memiliki sebuah buku catatan untuk menulis materi-materi. Tulisan-tulisan ini akan menjadi lebih berguna ketika kita digunakan untuk belajar ulang untuk menghadapi suatu ujian. Lalu, bagaimana caraku agar buku materi tadi disusun lebih efektif dalam membantu kita dalam belajar untuk menghadapi ujian? Jawabannya adalah dengan menulis materi yang sudah difilterisasi menjadi poin-poin pentingnya saja. Hindari mencatat seluruh materi karena akan semakin sulit kita untuk memahami materi nantinya. Karena fungsi sebuah buku catatan adalah untuk pengingat kembali, maka diperlukan suatu stimulus pengingat, yaitu berupa poin-poin penting tadi. Yang kelima, bagaimana caraku memulai membuat tugas penulisan, yaitu dengan membuat format agar lebih terstruktur. Dalam membuat jurnal, makalah, artikel, dan tugas penulisan lainnya, kita seringkali memulai dengan menghimpun seluruh materi secara acak tanpa keterkaitan antara satu sama lain antara paragraf. Cara untuk membuat ini lebih mudah adalah dengan menulis dengan mengikuti suatu format penulisan. Seperti dalam membuat artikel, kita bisa memulai dengan format IREC, Issue, Rules, Regulation, Analysis, and Conclusion. Contoh penerapan format IREC dalam penulisan. Jadi pada paragraf pertama, kita memulai bahan dengan melihat isu atau masalah yang ada. Kemudian disambungkan dengan membuat paragraf selanjutnya, yaitu melihat aturan-aturan atau dasar hukum untuk menguatkan isu atau masalah pada paragraf sebelumnya. Kemudian pada paragraf selanjutnya, kita bisa menganalisis
dengan perspektif kita sendiri atau paradigma para ahli. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari semua himpunan-himpunan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Lihat saja, jika kita mengikuti suatu format-format penulisan, maka akan menjadi lebih mudah dalam mencari materi atau memulai materi penulisan tadi. Dan yang lebih terpenting, tulisan kita akan semakin bagus karena saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, seperti itulah caraku untuk belajar. Aku mencoba untuk belajar dengan lebih pintar agar lebih efektif dan efisien ketimbang belajar dengan lebih keras yang hanya menguras waktu, tenaga, dan pikiran.